Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian A, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan juga pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. 3. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Hakikat perlindungan hukum. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philippus M. Hajon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini, hanya perlindungan oleh hukum saja. 2. Hakikat penegakan hukum. Menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Kemudian, penegakan hukum menurut Jimli Asidki, proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dasar dari perlindungan hukum Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1. Bunyi Pasal 27 ayat 1 yaitu, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian, bunyi Pasal 28D ayat 1, yaitu, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dasar dari penegakan hukum ini terkait dengan UUD NRI tahun 1945, Pasal 24 ayat 1, yakni kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun Pasal 30 ayat 4 yakni kepolisian NRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 4. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kondisi yang terjadi jika perlindungan dan penegakan hukum Indonesia dilaksanakan dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum yaitu hukum yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Jivan Khan dalam bukunya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing. Di sisi lain, menurut Sujarno Sukanto, perlindungan dan penegakan hukum terjadi jika terpenuhi beberapa faktor, yaitu yang pertama hukum, meliputi perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kemudian yang kedua penegak hukum. Yang ketiga sarana atau fasilitas, meliputi manusia, organisasi, peralatan, dan keuangan. Yang keempat masyarakat, yang bertugas memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir, kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.